Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Fadilah, mahasiswa semester 5 dari Universitas Teknologi Digital. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang SOP sebagai landasan praktik terbaik di mata kuliah simulasi bisnis yang diampu oleh Bapak Angga Aditya Putra, SEMM. Untuk pematerinya dengan saya sendiri, itu Umar Fadilah, dengan nomor NIM 112111717. Untuk pembahasan pertama, mari kita mengenal mengapa SOP itu penting dan apa sih itu SOP. Pengertiannya, standar operasional prosedur atau SOP adalah dokumen tertulis yang berisi serangkaian langkah atau prosedur yang terperinci yang harus diikuti oleh individu atau tim dalam menjalankan suatu tugas atau aktivitas secara konsisten. SOP juga menjelaskan secara rinci langkah-langkah apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan harus melakukannya, dan oleh siapa. Lalu mengapa SOP itu penting? Beberapa alasan dalam konteks industri atau organisasi tertentu tentang mengapa SOP itu penting, saya akan sebutkan. Yang pertama tentang konsistensi dan kualitas. Artinya, mengatur konsistensi atau SOP membantu dalam menciptakan proses yang terstruktur dan konsisten dalam menjalankan tugas-tugas tertentu. Lalu tentang peningkatan kualitas, artinya dengan SOP, organisasi dapat menentukan proses terbaik untuk melakukan suatu tugas atau aktivitas. Lalu yang kedua, alasan mengapa SOP itu penting yaitu karena efisiensi operasional. Artinya, mengoptimalkan efisiensi dapat membantu dalam mengidentifikasi langkah-langkah penting, menghilangkan tumpang tindih, dan meminimalkan waktu yang terbuang. Dan dapat mengurangi kesalahan, artinya dengan SOP yang jelas, kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi karena ketidakjelasan atau ketidaktahuan dapat diminimalkan. Lalu alasan yang ketiga yaitu standarisasi dan kepatuhan. Maksudnya adalah standarisasi proses di sini, SOP membantu dalam menetapkan standar tertentu yang harus dipenuhi oleh seluruh anggota tim atau karyawan. Lalu tentang kepatuhan terhadap regulasi, artinya SOP membantu organisasi untuk memenuhi regulasi dan kebijakan yang diberlakukan baik secara internal maupun eksternal. Lalu alasan yang keempat yaitu pelatihan dan orientasi. Maksudnya, pelatihan dan orientasi artinya SOP menjadi pedoman yang baik bagi karyawan baru. Mereka dapat menggunakannya sebagai referensi untuk memahami bagaimana menjelaskan tugas-tugas mereka dan memastikan adaptasi yang cepat dalam lingkungan kerja baru. Lalu yang kelima, alasannya yaitu perbaikan berkelanjutan. Dengan adanya SOP dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi kinerja dan menemukan area-area di mana perbaikan diperlukan. Untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dan alasan pentingnya SOP, mari kita telaah tentang tujuan-tujuan dibuatnya SOP. Tujuan dibuatnya SOP antara lain yang pertama, menjaga konsistensi dan kualitas. Yang kedua, meminimalkan kesalahan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Yang keempat, memastikan kepatuhan. Yang kelima, membangun basis untuk evaluasi dan perbaikan. Yang keenam, orientasi dan pelatihan. Yang ketujuh, keselamatan dan kepatuhan hukum. Yang kedelapan, pengelolaan risiko. Pada intinya, tujuan SOP adalah untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur kepada individu atau tim dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini membantu dalam mencapai konsistensi, kualitas yang tinggi, efisiensi operasional, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku. Selanjutnya, mari kita lihat tentang jenis-jenis SOP. Di sini saya mencantumkan ada 8 jenis SOP yang saya ketahui, antara lain yang pertama ada SOP administratif, lalu yang kedua ada SOP teknis, yang ketiga ada SOP kesehatan dan keselamatan kerja atau
langkah 3. Yang keempat, SOP pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, SOP pelayanan pelanggan. Yang keenam ada SOP keuangan dan akuntansi. Yang ketujuh, SOP pemasaran dan penjualan. Dan yang kedelapan, SOP manajemen proyek. Setiap jenis SOP memiliki tujuan dan cakupan yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan dan lingkungan di mana SOP tersebut akan diterapkan. Khususnya, SOP adalah alat penting dalam memastikan bahwa setiap tugas atau operasi dilakukan dengan konsisten dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Lalu apa saja komponen yang terdapat di dalam SOP? Untuk komponennya, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang komponen penting yang harus terdapat di dalam SOP. Yang pertama, judul dan deskripsi. Untuk judul dan deskripsi ini, judul dan deskripsi itu merupakan untuk judulnya menyatakan secara jelas subjek atau aktivitas yang akan diatur oleh SOP. Lalu deskripsinya ini berisi tentang deskripsi singkat atau penjelasan ringkas tentang apa yang akan diatur oleh SOP ini. Lalu adapun komponen yang kedua, komponen yang kedua adalah tujuan dan ruang lingkup. Untuk tujuan dan ruang lingkup ini, untuk tujuannya menyatakan tujuan atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan SOP, sedangkan ruang lingkupnya ini berisikan tentang menyatakan batasan atau cakupan SOP, termasuk proses, bagian dari organisasi, atau tugas yang diatur di dalam SOP. Lalu yang ketiga ada referensi dan dokumen terkait. Untuk referensi ini mengacu pada dokumen, regulasi, atau standar lain yang menjadi dasar SOP. Lalu untuk dokumen terkait ini berisikan tentang identifikasi dokumen atau referensi lain yang relevan untuk SOP. Lalu komponen selanjutnya yaitu SOP berisikan tentang proses atau langkah-langkah. Maaf. Untuk deskripsi langkah-langkah ini mendetailkan langkah-langkah atau prosedur yang harus diikuti dalam menjalankan aktivitas atau proses tertentu. Untuk urutan langkahnya ini menyajikan langkah-langkah secara kronologis atau berurutan. Yang kelima tentang komponennya yaitu pedoman atau instruksi. Maksudnya pedoman atau instruksi ini adalah untuk pedoman ini berisi tentang parameter atau kriteria tertentu yang harus dipatuhi atau dipenuhi selama proses berlangsung. Untuk instruksinya, memberikan instruksi secara rinci tentang cara menjelaskan setiap langkah atau prosedur yang dijelaskan. Lalu komponen selanjutnya ada penanggung jawab, yang berisikan menunjukkan individu atau tim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan atau menjalankan langkah-langkah yang tercantum di dalam SOP, lalu berisi juga tentang wewenang atau otoritas yang menjelaskan batasan dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terkait di dalam proses. Adapun pengendalian perubahan, yakni komponen yang ketujuh, itu berisi tentang catatan revisi atau prosedur perubahan. Dan komponen yang ke-8 itu evaluasi dan pemantauan, yang berisikan tentang frekuensi evaluasi, menentukan jadwal atau frekuensi evaluasi terhadap SOP. Ya, demikian adalah komponen-komponen yang penting yang harus ada di dalam SOP. Dan adapun saya selanjutnya akan menyebutkan tentang cara membuat SOP. Cara membuat SOP yang pertama yaitu identifikasi proses atau tugas yang akan diatur. Lalu yang kedua, pahami dulu proses secara mendalam. Yang ketiga, tentukan tujuan dan sasaran SOP. Yang keempat, pendokumentasian langkah-langkah. Yang kelima, pengenalan kepada pihak yang terkait atau terlibat. Yang keenam, penyusunan dan penulisan SOP. Yang ketujuh, pengujian dan evaluasi awal. Dan yang kedelapan, penerapan dan pelatihan. Adapun hambatan-hambatannya di sini saya sebutkan. Untuk hambatan dalam membuat SOP antara lain
kurangnya pemahaman tentang proses. Lalu yang kedua, kompleksitas proses yang tinggi. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Yang keempat, resistensi atau ketidaksetujuan. Yang kelima, kesulitan dalam pembaruan. Yang keenam, kesalahan dalam penyusunan. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat, pemahaman yang mendalam tentang proses yang diatur, dan konsistensi dalam memantau dan memperbaharui SOP secara berkala. Dan di sini saya akan menyebutkan tentang kapan SOP itu direvisi secara berkala atau dalam situasi-situasi tertentu. Berikut adalah beberapa momen atau situasi di mana revisi SOP umumnya diperlukan. Yang pertama, yaitu saat perubahan dalam proses atau operasi. Lalu yang kedua tentang adanya perubahan teknologi. Yang ketiga tentang adanya kejadian darurat atau insiden. Dan yang keempat, peraturan dan hukum baru. Yang kelima, umpan balik dari implementasi SOP. Dan yang keenam, evaluasi kinerja dan efisiensi. Yang ketujuh, penyempurnaan dan inovasi. Adapun syarat-syarat kenapa SOP itu perlu direvisi. Di sini saya sebutkan beberapa syarat yang perlu dipertimbangkan sebelum merevisi SOP, yaitu meliputi yang pertama tujuan yang jelas, yang kedua evaluasi yang mendalam, yang ketiga konsistensi dengan kebijakan dan standar baru, yang keempat partisipasi dan keterlibatan tim, lalu yang kelima ketersediaan sumber daya, dan yang keenam pengaturan proses revisi, dan yang ketujuh dokumentasi yang jelas. Yang kedelapan pemantauan dan peninjauan lanjutan. Dan adapun tentang contoh SOP, di sini untuk contoh SOP-nya saya mengambil SOP di bagian accounting tentang rekonsiliasi bank. Untuk lebih jelasnya saya akan tunjukkan sebentar. Ya, berikut adalah contoh SOP di bidang accounting tentang rekonsiliasi bank. Yang pertama di sini harus menepati tentang semua komponen-komponen yang tadi saya sebutkan. Yang antara lain pertama ada judul. Judulnya di sini rekonsiliasi bank, lalu ada kode nomor dengan 004 ke U akuntansi. Lalu di sini terdapat nomor revisi, artinya SOP yang diterbitkan saat ini merupakan SOP revisi dari yang sebelumnya sudah ada. Lalu di sini ada pengesahan SOP yang dilakukan oleh Direktur Operasional dan Umum, ada tanggal terbitnya, lalu ada pengertiannya, pengertian dari rekonsiliasi bank itu apa, lalu tujuan dibuatnya SOP tentang rekonsiliasi bank adalah agar transaksi bank dicatat dengan benar dan akurat. Lalu kebijakan peraturan Direktur PT Medika Loka Hermina, ini kebijakannya mengacu atau dokumen referensinya di sini disebutkan. Lalu prosedurnya atau tata cara dan langkah-langkah dilakukannya bagaimana kita melakukan rekonsiliasi bank di sini disebutkan. Lalu ada juga di sini untuk komponen selanjutnya adalah ada catatan. Catatan ini berisikan tentang SPO administrasi pelayanan ini merupakan revisi dari SPO yang sebelumnya pada nomor 004 keuangan akuntansi tentang rekonsiliasi bank. Lalu unit yang terlibatnya di sini disebutkan bahwa unit yang terkait yaitu bagian keuangan, urusan akuntansi, urusan hutang, dan urusan piutang. Ya, demikian contoh yang dapat saya berikan mengenai tentang SOP accounting. Lalu untuk selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan pada presentasi saya. Rekonsiliasi bank sudah saya sebutkan, saya akan menyampaikan tentang kesimpulan pada presentasi kali ini, yaitu bahwa definisi dan tujuan dari SOP
yakni SOP adalah dokumen yang mendefinisikan cara melakukan tugas atau aktivitas tertentu dalam sebuah organisasi. Lalu tujuannya adalah untuk memastikan konsistensi, keamanan, efisiensi, dan kualitas dalam menjalankan proses operasional. Dan yang kedua, unsur-unsur penting yang harus terdapat di dalam SOP yaitu dokumen SOP harus mencakup informasi yang jelas dan lengkap seperti deskripsi tugas, langkah-langkah operasional, dan tanggung jawab individu atau tim yang perlu dilakukan, waktu yang perlu dilakukan, bahan atau peralatan yang dibutuhkan, serta prosedur darurat atau penanganan masalah. Lalu kesimpulan yang ketiga, di sini saya sampaikan tentang proses pembuatan SOP. Pembuatan SOP melibatkan identifikasi tugas atau proses yang perlu didokumentasikan, pengumpulan informasi dari sumber terpercaya, lalu penyusunan langkah-langkah operasional secara terperinci dan validasi dari pihak yang terkait sebelum disahkan. Ya, demikian adalah kesimpulan dari presentasi pada saat ini tentang SOP sebagai landasan terbaik pada mata kuliah simulasi bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.